Oke, baik teman-teman. Eh, Oke, perkenalkan ya, saya Rati Kumala. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, saya adalah dosen ya, dosen tetap Institut Siami yang mengampu mata kuliah berkaitan dengan akuntansi maupun pajak. Ya, nah kemudian kita bahas mulai tentang materi pada malam hari ini. Nah, tadi pagi saya sudah share RPS ya berkenaan dengan materi pengawasan dan peradilan pajak ini. Ya, jadi selama 1 semester kita ngapain aja sih, belajar apa aja ya? Tadi sudah saya sampaikan di situ. Oke, nah apa sih gunanya pengawasan dan peradilan pajak ini gitu kan? Pastinya untuk keadilan dan kepastian hukum gitu kan. Adanya pengadilan pajak pasti untuk keadilan dan kepastian hukum. Nah, sebenarnya apa sih pengadilan pajak itu gitu kan? Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia ya bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Nah, banyak orang yang belum tahu keberadaan dari pengadilan pajak ini. Sebenarnya ya, kalau kita menilik ke belakang, ya, keberadaan pengadilan pajak ini sudah ada atau lembaga ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 2022. Kurang lebihnya adalah 10 tahun ya teman-teman, karena sekarang udah tahun 2022. Nah, tapi banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya keberadaan dari pengadilan pajak ini gitu. Ya. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ya seperti yang tersirat tadi ya dalam pengertian pengadilan pajak bahwa lembaga ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi penanganan pajak di Indonesia. Namanya pengadilan, makanya jadi harus memberikan sebuah keadilan gitu kan. Nah, terus apa aja nih yang dapat menimbulkan sengketa perpajakan gitu kan? Contohnya nih, salah satunya eh, ada ketidaksesuaian antara peraturan pajak dengan pelaksanaannya di lapangan. Nah, jadi banyak ya teman-teman, itu terjadi, bisa jadi ya wajib pajak salah tulis ya kan, salah salah tulis dalam pengisian SPT misalkan, terus salah menghitung PPh terutangnya misalkan. Nah, terus kemudian bisa juga salah menempatkan gitu kan. Harusnya ini non deductible expense tapi dibuat menjadi deductible expense misalkan gitu. Dan masih beberapa banyak hal yang lainnya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi ya, kedudukan resmi pengadilan pajak ini berada di Provinsi DKI Jakarta. Betul ya teman-teman? Karena saat ini DKI Jakarta adalah sebagai ibu kota negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, meskipun begitu, Ketua Pengadilan Pajak dapat menentukan sendiri lokasi lainnya sebagai tempat pelaksanaan proses persidangan. Nah, sejauh ini itu ada di Yogyakarta dan Surabaya. Nah, kedua kota itu terdapat di Pulau Jawa, gitu kan, yang pernah melaksanakan persidangan perpajakan. Nah, di Jakarta pengadilan pajak ini posisinya itu ada di Jalan Hayam Wuruk, kalau nggak salah ya, di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, ya seperti itu. Oke. Nah, secara struktur pengadilan pajak ini berada dalam satu lingkup dengan PT-UN. Nah, ada yang tahu PT-UN apa? Teman-teman di sini ada yang tahu kepanjangan dari PT-UN?
Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih Billy. Ya, jadi sebenarnya secara struktur pengadilan pajak ini berada dalam satu lingkup PTUN tadi, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, artinya seluruh perangkat pengadilan, ya, dari mulai pembinaan, anggaran, aset, ya, serta pengawasannya itu dikelola oleh Mahkamah Agung. Iya. Nah, jadi semuanya itu dikelola oleh MA atau Mahkamah Agung, ya. Nah, kemudian ya ada dua sisi yang bertolak belakang ya di pengadilan pajak ini. Saya masih cerita tentang pengadilan pajak ya teman-teman. Jadi ada dua sisi bertolak belakang ya, terdapat dua sisi yang bertolak belakang ya. Di sisi yang pertama yaitu pembinaan teknis pengadilan pajak ini dilakukan oleh MA ya, yang membuatnya menjadi salah satu lembaga yudikatif di Indonesia. Betul kan nih? MA kan saat ini dia masuk ke dalam lembaga yudikatif di Indonesia. Nah, sementara di sisi lainnya seperti pembinaan organisasi, keuangan, dan administrasinya itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Betul kan? Jadi ada dua sisi ya. Ada di sisi tadi Mahkamah Agung sama sisinya Kemenkeu. Ya. Nah, jadi dua sisi inilah yang menjadikan pengadilan pajak menjadi pengadilan khusus. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Berbeda dengan kasus-kasus pidana lainnya gitu. Nah, jadi di sini dibuatlah pengadilan khusus yaitu pengadilan pajak karena ada dua sisi tadi ya. Kita lihatnya dari dua sisi yang tadi. Nah, terus kemudian secara struktur organisasi atau susunan organisasinya ya, ini terdiri dari adanya hakim anggota, sekretaris ya, yang merangkap menjadi panitera. Nah, serta adanya pimpinan. Gitu ya. Nah, lalu ada pula juga dua jenis gugatan yang dapat diajukan pengadilan pajak. Nah, jadi tadi sebelum saya masuk ke gugatan ya, ke materi gugatan nanti. Nah, jadi secara susunan organisasi atau struktur organisasi tadi ada hakim anggota, sekretaris yang merangkap sebagai panitera serta ada pimpinan. Ya, nah pengadilan pajak ini ya itu penyelesaian sengketanya yang berkaitan dengan gugatan dan banding ya teman-teman, gugatan dan banding. Nah, kalau untuk gugatan ini ya, gugatan ini yang dapat diajukan di pengadilan pajak yang pertama ya, negara dapat melakukan tuntutan berupa penagihan pajak ya pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oke. Nah, artinya di sini ada kewajiban dari si wajib pajak yang belum dipenuhi atau belum dilaksanakan. Nah, jadi kenapa adanya ini ya, adanya gugatan? Kenapa adanya gugatan? Nah, tadi karena ya gugatan ini kan terjadi pada saat gini. Jadi sebelum mengajukan gugatan ya, wajib pajak itu kan mengajukan keberatan terlebih dahulu gitu kan, mengajukan keberatan terdahulu. Nah, keberatan ini timbul pada saat adanya sengketa pajak ya kan, yang terjadi di internalnya kantor pajak atau KPP. Nah, contohnya tadi adanya pembetulan ketetapan pajak. Nah, ini berkaitan dengan SKP atau STP. SKP itu kan ada SKP KB ya kan, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan gitu kan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, terus ada surat tagihan pajak. Nah, pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan ya kan. Nah, di akhir nanti ada namanya hasil
apa namanya, hasil pemeriksaan ya, SHP, surat hasil pemeriksaan. Nah, ada surat hasil pemeriksaan itu yang mana misalkan yang tadinya wajib pajak kurang bayarnya hanya 1 juta, ternyata setelah dilakukan audit pajak ya, audit perpajakan atau pemeriksaan pajak oleh Fiskus, ternyata ditemukan adanya kesalahan ya, pembetulan dari SPT tahunannya. Misalkan tadi salah tulis ya kan, atau salah menghitung. Salah menghitung itu misalkan jadi bisa jadi dia salah menjumlahkan, salah mengurangkan, salah mengalihkan atau salah membagi ya kan. Nah, itu misalkan salah hitungnya seperti itu. Nah, singkat saja, misalkan si wajib pajak ini salah mengkoreksi fiskal gitu kan. Harusnya ini non deductible expense sama dia dimasukkan ke dalam deductible expense sehingga bisa menjadi pengurang penghasilan pajaknya gitu kan. Ya, artinya dia ada niat untuk memperkecil pajak terutangnya gitu kan. Nah, begitu dilakukan audit ternyata itu salah gitu kan. Seharusnya itu adalah non deductible expense. Artinya apa? Tidak boleh menjadi pengurang. Nah, artinya si wajib pajak ini kan harus melakukan sebuah pembetulan di SPT tahunan tersebut gitu. Dilakukanlah sebuah pembetulan. Nah, ternyata yang tadinya kurang bayarnya 1 juta menjadi misalkan 3 juta gitu kan. Nah, di samping itu wajib pajak juga harus membayar sanksinya ya kan, sanksi berupa bunga gitu, sanksi berupa bunga. Nanti dihitung dari mulai pemeriksaan sampai dengan tanggal pelunasan ya. Kalau sanksi itu kan maksimal 2 tahun ya teman-teman, atau 24 bulan. Nah, jadi nanti dihitung deh tuh berapa pajak yang terutangnya tadi. Kekurangan bayarnya berapa ditambah dengan sanksi administrasi bunga tadi ya. Nah, itu dihitung berdasarkan sampai dia mau melunasi gitu kan, sampai dia melakukan sebuah pembayaran. Nah, artinya di situ pada saat sengketa itu terjadi ya kan. Nah, terus surat hasil pemeriksaan keluar. Nah, wajib pajak ini menyatakan keberatan gitu kan, menyatakan keberatan. Nah, disinilah wajib pajak mengajukan keberatan. Nah, selama prosesnya ternyata sudah keluar nih hasil dari keberatan itu, ya kan? Hasil dari keberatan itu sudah keluar. Nah, ternyata wajib pajak masih belum puas gitu sama hasilnya ya, belum puas sama hasilnya. Nah, lalu wajib pajak melakukan banding gitu, melakukan banding. Nah, banding ternyata dia nggak puas juga, lalu dia mengajukan lagi gugatan. Nah, dari tahapan itu semua kan ada ininya ya teman-teman, ada time-nya ya, ada timernya, ada waktunya gitu. Selama proses itu ada waktunya ya, berapa hari dia harus mengajukan keberatan setelah dikeluarkannya hasil pemeriksaan gitu kan, berapa hari masanya dan lain sebagainya. Tadi ya, nah pada saat gugatan itu diajukan ke pengadilan pajak ya, misalkan tadi berkaitan dengan penagihan pajak ya pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Contohnya itu ya. Nah, makanya di sini penting adanya pengadilan pajak di Indonesia. Ya. Begitu ya teman-teman, itu contohnya, contoh sederhananya. Nah, jadi tadi gugatan itu dapat diajukan ke pengadilan pajak. Biasanya yang berkaitan dengan negara dapat melakukan tuntutan berupa penagihan pajak pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, proses persidangan penagihan pajak pun hanya dapat dilakukan setelah adanya upaya peneguran dan peringatan. Nah, jadi adanya surat teguran sama surat peringatan. Pertama itu tahapannya, kan nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung mengajukan sebuah penagihan gitu dan lain sebagainya. Tapi ada langkah yang harus, ada prosedur yang harus dilalui seperti itu.
Oke, nah ya. Kemudian ya apa namanya? Sejalan dengan tahap peradilan, ya pengadilan berwenang untuk menyita dan melelang aset milik wajib pajak yang sudah terbukti lalai dari kewajibannya. Nah, jadi selama apa tadi ya proses persidangan tadi ya persidangan tadi ya penagihan pajak tadi sudah dilakukan, udah ada upaya dari surat teguran ya kan, udah ada upaya peringatan, tapi tidak digubris oleh si wajib pajak gitu kan. Nah, disinilah apa namanya pengadilan pajak mempunyai peran untuk melakukan penyitaan, ya. Jadi menyita barang milik wajib pajak. Nah, berapa nih pajak berutangnya? Nanti dihitung dari aset yang disita itu ya, misalkan entah itu tanah yang disita, rumah, kendaraan, atau tabungan ya kan, deposito dan lain sebagainya itu ya kan. Nah, misalkan dalam bentuk aset nih. Dalam bentuk aset nanti ditotal berapa jumlahnya. Kalau sudah cukup ya untuk melunasi pajaknya ya, maka aset-aset itu tadi dilelang. Dilelang gunanya untuk apa? Untuk melunasi utang pajak dari si apa namanya? Dari si wajib pajak itu sendiri. Ya. Nah, jadi aset milik wajib pajak sudah terbukti ya karena dia lalai tadi, ya kan? Jadi dilakukan penyitaan, lalu asetnya dilelang. Nah, hasil dari lelang itu nanti uangnya itu digunakan untuk pelunasan dari hutang pajak si wajib pajak itu sendiri. Nanti uangnya masuk ke kas negara. Ya, begitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, tadi yang pertama ya, yang kedua dalam jenis gugatan ya. Yang kedua, wajib pajak memilih hak untuk melayangkan gugatan pada proses pajak yang dialami. Contoh kasusnya misalkan gini, penagihan pajak yang tidak sesuai atau terdapat penyitaan aset tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Ya, jadi memang ada beberapa tahapan ya, mungkin ya karena wajib pajak sudah dilakukan pendekatan ya kan, wajib pajaknya masih tidak menggubris ya kan. Nah, akhirnya penagihan pajak yang ini ya langsung melakukan penyitaan aset terlebih dahulu gitu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi gambaran tentang pengadilan pajak. Oke, lanjut. Oh, Ibu, nanya Yes, boleh. boleh Tadi silakan. urut pajak pertama dari gugatan atau gimana Bu? Gugatan terus banding apa gimana Bu? Buat urutannya. Enggak, jadi penyelesaian sengketa pajak itu kan ada 3 nih ya. Pertama, internal kantor pajak. Yang kedua, di pengadilan pajak ya. Yang ketiga, itu ada di ranahnya Mahkamah Agung gitu. Oke, sebentar. Ya. Nah, jadi ya, penyelesaiannya itu wait sebentar. Bentar ya. Oke. Ini laptop saya error. Nah, nih. Oke. Sudah muncul? Nah, jadi penyelesaian sengketa pajak tadi kan saya sampaikan bahwa ada 3 ya. Ada 3 nih, ya. Nah, yang pertama di internal Direktorat
Jenderal Pajak atau KPP. Nah, ini berkaitan dengan pembentukan ketetapan pajak ya. Tadi ada SKPKB, ada SKPKBT gitu kan. Ada SKPLB, SKPN, surat tagihan pajak dan lain sebagainya. Nah, lalu ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ya. Dan ada pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan ada keberatan. Nah, itu ranahnya KPP. Nah, pada saat si wajib pajak merasakan bahwa keberatan itu masih hasilnya belum sesuai harapannya wajib pajak, maka dia boleh mengajukan sebuah gugatan atau banding. Nah, cuma untuk gugatan sama banding ini nanti mengajukannya bukan lagi di KPP, tapi di pengadilan pajak. Ya, penyelesaiannya itu di pengadilan pajak. Nah, tadi saya udah jelasin bahwa gugatan itu terjadi ya, ada dua ya, untuk diajukan ke pengadilan pajak. Nah, yang pertama ya, negara dapat melakukan tuntutan ya berupa penagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ya. Nah, yang kedua, itu wajib pajak memiliki hak untuk melayangkan gugatan pada proses pajak yang dialami. Ya. Nah, yang pertama contohnya tadi ya, contoh dari bahwa negara dapat melakukan tuntutan berupa penagihan pajak pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, proses persidangan proses persidangannya ya, proses persidangan penagihan pajaknya hanya dapat dilakukan setelah adanya upaya peneguran dan peringatan. Ya. Nah, pada saat itu sudah dilakukan, upaya itu tadi sudah dilakukan, ya. Nah, tahapan peradilan, ya, pada misalkan itu sudah dilakukan, kemudian tidak digubris sama wajib pajak. Nah, setelah itu tahapan peradilannya apa nih? Nah, bahwa pengadilan pajak nanti berwenang untuk menyita dan melelang aset milik si wajib pajak, ya, bahwa si wajib pajak ini sudah lalai ya dari kewajiban perpajakannya gitu. Oke, ini mohon izin nanti timernya habis ya, time out. Kita break dulu sebentar lalu lanjut lagi di link yang sama ya. Oke. Nah, yang kedua ya, tadi wajib pajak memiliki hak untuk melayangkan gugatan pada proses pajak yang dialami. Misalkan gini, penagihan pajaknya tidak sesuai atau terdapat penyitaan ya aset tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Terkadang gini, ini wajib pajak udah ngerasa dia sudah melalui prosedur yang ada gitu, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk dari pihak pengadilan pajak ya, petugas penyitaan ya, petugas sita tiba-tiba datang nih ingin mengambil menyita aset si wajib pajak itu, tapi belum ada surat peringatan gitu. Nah, ada yang seperti itu teman-teman, mungkin ya ini hutang pajaknya udah besar ya kan, terus tidak ada itikat baik, walaupun prosedur sudah dilalui, tapi itikatnya masih tidak ada, gitu kan, itikat baiknya tidak ada. Maka dalam hal ini pemerintah ya melakukan penugasan untuk menyita aset-aset dari si wajib pajak itu sendiri, gitu. Nah, nanti pada saat itu silakan dia kalau misalkan dari gugatan itu. Jadi tahapannya sebenarnya keberatan, setelah keberatan baru banding. Nah, terakhir adalah gugatan gitu. Kalau tahapannya ya, tahapan dari sengketa pajak ini gitu. Keberatan dulu. Nah, keberatan misalkan tidak wajib pajak belum puas, dia boleh mengajukan banding. Nah, pada saat mengajukan banding, dia nggak puas juga. Silakan ajukan gugatan. Nah, di gugatan dia nggak puas juga, silakan ajukan PK atau peninjauan kembali ke
Mahkamah Agung. Nah, begitu Iza maksudnya. Silakan. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi alurnya begitu ya, teman-teman. Udah belajar kan tentang keberatan, banding, dan gugatan? Udah belum mata kuliahnya? Belum kayaknya, Bu. Oke. Di pengantar pajak kan ada? Atau KUP Kayaknya dulu udah namanya? Iya, ini. udah. Bu, ini. Lupa, Bu. Iya, udah. Kayaknya udah kan belum ini kali kitanya, Bu. Nggak apa-apa. Kok pelajarannya Pak Agus. Iya, Bagus. karena sebelum pengawasan peradilan dan peradilan pajak ya mata kuliahnya itu biasanya belajarnya kan pengantar pajak dulu atau KUP dulu namanya ya, pengantar pajak, terus ada mata kuliah KUP. Nah, nanti dari situ baru ada turunan-turunannya, udah belajar PPH 1, PPH 2 gitu kan. Terus kemudian akuntansi pajak ya kan. Dan lain sebagainya lah, pokoknya output pajak atas transaksi industri ya. Terus kemudian, nah ini terakhir mata kuliah untuk pengawasan dan peradilan pajak. Jadi ada mata kuliah apa tuh namanya, keberatan, banding, dan gugatan. Nah baru ini gitu teman-teman ya. Oke, begitu ya teman-teman. Nah tadi saya sudah menjelaskan tentang pengadilan pajak. Oke, kita lanjut ya. Sama beberapa tadi prosesnya ya. Oke. Nah, ini saya langsung ke ini ya. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi negara kita ini adalah negara hukum. Betul nggak? Benar ya, negara kita ini adalah negara hukum. Iya, yang mana ya semuanya diatur ya, ada aturannya, ada undang-undangnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ya ini dari sisi hukum keadilan dan pajak ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke adilan, nah pasti gini, ya namanya hukum itu pastikan tadi adanya keadilan sama kepastian hukum, betul kan? Keadilan artinya hukum ini ditegakkan seadil-adilnya untuk masyarakat, betul nggak? Gitu kan? Nah, jadi kalau menurut si apa nih John Locke ya dalam bukunya Separation of Power, dia mengatakan bahwa dalam praktek-praktek bernegara ya sebagian besar pemerintahan mendominasi powers ya kan, kekuatan atau kekuasaan gitu ya, yang bersifat memaksa, coercive ya, dan bersifat monopoli. Betul kan? Seperti itu kan? Bahwa gini, jadi ya kalau kita menilik ke belakang ya, kan negara ini ada, yang pertama itu adalah karena adanya wilayah, betul kan? Wilayah. Ingat, Indonesia terdiri dari berbagai pulau, ya kan? Nah, Indonesia banyak provinsi, betul nggak? Dari pulau-pulau ini kan terbentuk namanya provinsi, betul ya teman-teman? Kurang lebih ada 34 ya, 34 yang terbaru kalau nggak salah 36 ya, 36 provinsi. Nah, karena ada pemekaran tadi ya, ada pemekaran wilayah. Nah, pada saat adanya wilayah, ya kan, terus kemudian terbentuklah sebuah pemerintahan. Oke, pemerintahan. Nah, Indonesia ada dua pemerintahannya, ada pusat, ada daerah, betul kan? Karena tadi dia kan terdiri dari berbagai provinsi sehingga ada pemerintahan daerah. Nah, di dalam pajak pemerintah pusat ya kan mengatur penerimaan pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, ya enggak? Ada PBB, P3, betul kan? Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, ya kan?
terus ada bea materai, BPHTB, ya kan? Apalagi? Nah, itu ya yang dipungut oleh pajak pusat ya. Nah, tapi sekarang BPHTB kan udah masuk ke pajak daerah ya. Nah, terus kemudian di tingkat pemerintahan daerah, nah pajak daerah kan dibagi lagi ya, ada dua, tingkat 1 sama tingkat 2. Tingkat 1 itu tingkat provinsi, tingkat 2-nya adalah kabupaten kota, gitu ya teman-teman. Betul ya Billy? Ya Iya, kan? Bu. Betul. Nah, jadi di pemerintahan tingkat provinsi ya, pemerintah daerah tingkat provinsi kan itu ada pajak kendaraan bermotor ya kan, bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, kan terus ada beberapa jenis pajak lainnya. Ya kan? Nah, terus sementara di pajak yang tingkatnya kota atau kabupaten itu ada pajak hotel ya enggak, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan gitu kan dan lain sebagainya. Nah, itu semua kan diatur di dalam undang-undang, betul kan ya teman-teman? Nah, jadi tadi negara muncul karena adanya wilayah, karena adanya pemerintahan. Nah, terus pemerintah ini fungsinya untuk apa sih gitu kan? Nah, pastikan yang ketiga adalah adanya masyarakat. Nah, kita ini adalah masyarakat, ya kan? Nah, masyarakat tanpa adanya pemerintah nggak bisa jalan, betul nggak teman-teman? Nggak punya arah, nggak punya tujuan, gitu kan? Gitu. Dia nggak mempunyai apa ya? Kan kita sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk hidup tentram, nyaman, gitu kan, adem, ayem, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ya kan. Nah, itu semua ada ya kan, muncul yang namanya peraturan-peraturan gitu. Nah, jadi pemerintah ini memiliki kekuatan atau kekuasaan. Gunanya untuk apa? Untuk menjalankan sistem pemerintahan gitu. Biar masyarakat ini bersatu ya kan, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah nanti kalau habis kita break dulu ya, lalu kita lanjutkan ke link yang sama gitu ya. Oke, gitu ya maksudnya teman-teman ya. Oke, nah Keynes dia memandang dari sisi supply, maksudnya gimana gitu kan? Maksudnya adalah fenomena ekonomi makro dipecahkan dengan menawarkan kebijakan untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, produk-produk dimaksud akan menghasilkan pajak yang menjadi hak negara yang masuk ke dalam penerimaan negara umumnya. Nah, jadi karena ada wilayah pemerintahan, ada negara gitu kan. Ada masyarakat, jadi negara itu kan berdiri. Nah, sehingga bisa menghasilkan produk-produk ya kan lainnya. Salah satunya adalah pajak ya kan. Pajak ini kan sifatnya adalah memaksa ya enggak, iuran rakyat ya kan kepada negara yang bersifat memaksa gitu kan. Nah, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan ya kan, diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, kurang lebihnya begitu kan. Nah, jadi dilihat dari sisi supply-nya kalau menurut si Keynes. Ini untuk teori negara hukum ya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu selain itu ya, karena tadi ya pengadilan pajak kan sifatnya untuk keadilan dan kepastian hukum. Nah, makanya muncul ada sebuah teori keadilan yang mana tujuan hukumnya yaitu menciptakan keadilan ya kan, menciptakan ketertiban, menciptakan kepastian sampai kepada pencapaian kebahagiaan. Betul kan? Kita tinggal di Indonesia pastinya ingin memiliki keadilan, ingin tertib, aman, nyaman gitu kan. Terus pasti aja deh gitu kan. Misalnya gini, kita lulus ya kan, kita bisa
lulus kuliah, terus kita bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan kita gitu kan. Itu ekspektasinya ya teman-teman. Nah tapi kan realitanya ya, realitanya kita lihat lagi. Jadi lihat dengan skill kita, kemampuan kita udah pantas belum gitu kan untuk bekerja di perusahaan itu. Jadi adanya sebuah kepastian lah gitu ya. Nah, pada saat itu semuanya sudah terrealisasi dengan baik, artinya ada muncul namanya kebahagiaan, happy ya, ending gitu. Endingnya adalah happy atau kebahagiaan. Nah, jadi kalau kata si apa namanya ahli filsuf ya si Aristoteles ini bahwa keadilan ini kalau didasarkan itu kepada alam ya, terus adanya keadilan dan hak. Seperti itu kalau pemikiran filsuf ya, didasarkan kepada alam, keadilan dan hak. Ini kata Aristoteles bukan kata saya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus di dalam teori keadilan ini ya, sorry ini udah tadi. Nah, muncullah namanya teori pajak ya. Teori pajak. Oke. Apa sih gitu kan? Tadi ya bahwa pajak ini apa namanya? Iuran ya, iuran yang dipungut kepada rakyat ya kan, yang sifatnya memaksa gitu. Dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga pemerintah tanpa adanya imbalan secara langsung ya kan, without reference to special benefit conferred ya, maksudnya gitu. Jadi tidak ada kontraprestasi secara langsung atau tidak ada asas timbal balik secara langsung. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu kan? Jadi pada saat kita sudah memiliki penghasilan, lalu penghasilan itu dipotong atau dipungut pajak gitu kan. Nah, terus uangnya itu disetorkan ke kas negara. Pada saat si wajib pajak membayarkan membayarkan pajaknya, nah tidak secara langsung dia bisa menikmati atas apa yang sudah dia kontribusikan kepada negara. Tapi nanti biasanya itu jangka panjang baru bisa dinikmati. Ya entah 1, 3, atau 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang, itu baru bisa terrealisasi, teman-teman. Nah, contohnya, yang kita nikmati pada hari ini, ya pada saat ini, gitu ya, yang kita nikmati fasilitas sarana prasarana gitu yang ada di negara kita ini, bisa jadi itu adalah kontribusi dari orang-orang terdahulu kita. Ya, bisa jadi itu kontribusi dari ayah ibu kita pada saat bekerja, ya dipotong pajak, pada saat memiliki usaha, dia membayar pajak, bisa jadi dari kakek, ya kan nenek atau buyut kita, ya di tahun-tahun sebelum, pokoknya orang-orang terdahulu kita, gitu. Nah, kita bisa nikmati saat ini dengan adanya berbagai transportasi, ya enggak, baik darat, udara, laut, ya kan. Terus akses jalan, ya enggak. Mungkin dulu jalan pada kita orang tua kita mau ke luar kota, misalkan ke Cirebon ya kan, mau ke Bandung ya kan, mau ke Jogja dan lain sebagainya, mungkin dulu berhari-hari ya kan, bisa 2 atau 3 hari baru sampai. Nah, sekarang udah ada tol Cipali ya kan, yang aksesnya bisa langsung cepat gitu kan. Ya kalau nggak macet paling 3-5 jaman sudah sampai tujuan gitu kan. Tergantung jarak tempuhnya atau tergantung kota mana yang mau kita tuju. Ya contoh sederhananya lah, kita nih ya ke Bandung, saya dari Bekasi ke Bandung ya paling cuma kalau tol lancar ya lewat Cipularang ya 2-3 jam udah sampai Bandung gitu kan, udah sampai gedung sate gitu kan. Nah, tapi kalau trafiknya lagi tinggi ya kan, lagi padat, ya bisa sampai, saya ke Cikarang aja kurang lebih 1 jaman ya kan. Dari rumah saya ya Bekasi ke Cikarang dengan trafik yang
slowly ya, maksudnya ramai dan lancar itu bisa 1 jaman gitu ya. Apalagi kalau yang nggak padat gitu kan, yang nggak ramai lancar, terus nggak ada mobil-mobil besar, kontainer segala macam, mungkin lebih cepat gitu kan. Karena ada mobil kontainer ya kan yang jalannya memang agak lambat, terus kadang suka make jalur yang bukan melanggar sih ya, aturan lalu lintas, padahal udah disiapkan nih jalur untuk mobil-mobil besar ya kan, truk, kontainer dan sebagainya, hanya bisa di jalur 3 dan 4 gitu kan, 1-2 untuk jalur mendahului misalkan seperti itu. Nah ya teman-teman, nah jadi itulah hasil dari apa yang sudah dikontribusikan oleh orang-orang terdahulu ya kan kepada negara ya. Nah terus kemudian pajak juga dikatakan sebagai investasi dalam nilai-nilai kemasyarakatan dan pelaksana fungsi pengaman penerimaan negara. Nah, ingat ya, kita ini sekarang penerimaan negara terbesar itu dari pajak. Hampir 80% lebih, teman-teman. Nah, kalau mau digali, ya sebenarnya negara Indonesia ini sangat potensial sekali tentang pajak. Jadi segala sesuatunya itu bisa dipajaki, teman-teman, bisa dikenai pajak gitu kan. Tapi kan pemerintah nggak harus harus bisa mengatur ritme ya kan tentang pajak ini gitu. Contoh sederhananya, kalau pajak karbon bisa diimplementasikan dari dulu ya, dari tahun 2000 berapa tuh 7 atau 2008 gitu kan, atau tahun sebelumnya itu bisa diimplementasikan di Indonesia ya, karena itu adalah yang merupakan potensi pajak sebenarnya, pajak karbon itu teman-teman, bisa menggali menambah penerimaan negara kita. Cuma kan itu nggak bisa diimplementasikan karena lain hal. Jadi pemerintah itu bisa melihat dari dari sisi yang lain, bagaimana dari sisi pengusahanya ya kan, dari sisi pajak wajib pajaknya dan lain sebagainya gitu. Makanya hingga saat ini belum bisa diimplementasikan di Indonesia walaupun wacananya sudah ada ya, itu April kemarin. Nah tapi sampai saat ini aturannya itu belum jelas, jadi belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pajak karbon itu sendiri gitu. Mungkin tahun depan atau tahun 2024 ya nanti ya, insya Allah itu akan dapat diimplementasikan dengan sungguh-sungguh gitu kan, nggak ditarik lagi aturannya seperti itu. Nah sama seperti dengan contohnya adalah untuk PPN PMSE ya kan, transaksi melalui sistem elektronik ya kan, perdagangan melalui sistem elektronik ya kan. Nah PMSE ini kalau diimplementasikan dengan baik, terus ada aturan khusus yang mengatur dengan tentang PMSE ini ya. PMSE ini kan bisa dipungut baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai ya teman-teman. Ini bisa diimplementasikan dengan baik, saya rasa wajib pajak ya kan bakalan teriak sih sebenarnya ya kan, karena kan ini berkaitan dengan transaksi secara online ya kan. Contohnya lah kayak di e-commerce ya kan, kalau jual beli suatu barang melalui e-commerce kan sudah pasti dikenakan PPN gitu. Nah dari hasil penjualan itu nanti kan dilaporkan oleh si seller ya, dilaporkan penghasilannya kepada kantor pajak. Nah, tapi kebanyakan karena UMKM ini kan sebenarnya kalau udah berkaitan dengan pajak pasti takut teman-teman. Takut, dia mindsetnya UMKM itu begini. Modal dia nggak seberapa, keuntungan dia tidak seberapa, tapi omsetnya itu harus dipotong pajak, walaupun tarifnya itu dulu 1% ya, sekarang menjadi 0,5%. Tapi buat dia itu berat gitu. Ngapain sih gitu kan? Mendingan buat dia uang segitu bisa dia buat develop usahanya atau pengembangan usahanya gitu.
daripada harus bayar pajak, mendingan uangnya bisa diinvestasikan yang lain, bisa dikembangkan buat usahanya dan lain sebagainya. Nah, jadi mindset itulah yang muncul di jiwanya UMKM. Terus dia berpikir juga bahwa nanti kalau kita bayar pajak, uangnya bukan buat kita, bukan malah dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Makanya dari kasusnya siapa tuh yang dulu Gayus ya, yang suap di pengadilan pajak itu kan, itu masih menjadi momok sebenarnya gitu. Jadi itu yang membuat para UMKM ini takut dengan pajak dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nah lanjut. Sementara para pakar berpendapat bahwa pajak merupakan pungutan yang tidak bermoral. Selain dipaksakan, lalu sering terjadi adanya koreksi dan sanksi yang sangat memberatkan pembayar pajak. Nah, ini memang yang tadi saya bilang agak ini miris sih ya, gitu. Daripada bayar pajak mendingan bayar zakat, gitu kan. Ada asumsi yang menyatakan seperti itu. Ya banyaklah masyarakat yang maaf teman-teman, ini koneksinya ternyata unstable ya kan. Jadi tadi keluar sendiri. Oke. Baik. Jadi begitu ya teman-teman untuk yang tadi teori tentang negara hukum, teori keadilan dan teori apa itu? Yang terakhir teori pajak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, Bu. Halo. Ya, ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 15 menit. Kayaknya nggak ada, Bu. Baik, terima kasih Billy. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak cukup, nanti teman-teman tinggal baca aja ya. Nah, sekarang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia pastinya punya hak dan kewajiban. Nah, itu semua diatur ya teman-teman di dalam dasar negara kita, di dalam aturan-aturan yang berkenaan dengan pajak gitu dan lain sebagainya. Nah, di UUD 45 ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalam pasal 27 ayat 1 ya, bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Biar apa? Biar kita hidupnya damai, tentram dan lain sebagainya, tertib ya. Nah, jadi kita perlu menjunjung hukum lah. Cuma fenomena pada saat ini ya kan, ada orang yang menyampaikan ya, berasumsi bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli, katanya begitu ya teman-teman. Jadi orang yang punya uang banyak melakukan kesalahan gitu kan, walaupun itu udah jelas-jelas salah ya karena dia punya uang banyak, tapi hukum itu menjadi tidak ada. Betul ya? Gitu kan teman-teman? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Nah, itu kan fenomena saat ini. Coba kalau kita lihat kasus-kasus ya sebelum-sebelumnya. Contoh nih, ada waktu itu di suatu daerah ya, petani apa warga gitu, saya lupa. Dia mengambil buah coklat tuh, teman-teman ya. Karena untuk apa? Karena untuk membiayai dia, kebutuhan dia sehari-hari. Dia ambillah itu coklat, buah coklat itu. Nah, terus ternyata ketahuan sama pemiliknya. Pemiliknya nggak rela nih, akhirnya dipidanakan. Masukkan ke dalam pengadilan hukum
Betul nggak? Nah, jadi si warga ini kan memang orang yang biasa-biasa aja. Maksudnya nggak serba kecukupan gitu kan. Orang yang biasa, yang ekonominya agak kurang gitu kan. Sehingga dia berinisiatif untuk mengambil buah itu. Padahal buah itu udah jatuh katanya ya. Tapi karena pemiliknya nggak ikhlas, akhirnya masuk ke meja hijau. Nah, di sana dia dipidanakan, disidang, terus harus menjalani hukuman sekian tahun, ya kan? Karena dia nggak punya, kan bayar denda juga ya teman-teman. Kalau kita dihukum, ya kan di penjara, terus ada denda juga yang harus dibayarkan. Nah, karena dia nggak mampu untuk membayar itu semua, jadi mau nggak mau ya dia harus rela bermalam di jeruji besi gitu kan. Nah, tapi dengan fasilitas yes, the real of penjara gitu kan, benar-benar seperti itu gitu, fasilitas sarannya seperti itu, tapi berbeda dengan orang-orang yang mampu ya kan. Dia seperti hotel ya enggak, penjaranya itu seperti hotel, ada ruang pendinginnya, ada AC-nya, dia bisa kerja, dia bisa bisa teleponan. Jadi ada sarana atau fasilitas yang bisa dia nikmati seperti dia tinggal di rumah gitu kan. Ya kan? Bahkan ya kalau teman-teman sempat nonton yang Mata Najwa itu ya, yang tentang penjara rumah Prodio sekelas hotel kalau nggak salah itu ya. Nanti coba aja cari videonya di YouTube-nya Narasi deh, Narasi TV, tentang yang penjara seperti hotel itu ya. Nah, dan itu memang kenyataannya teman-teman di Indonesia tuh seperti itu. Ya, makanya hukum dapat dibeli bagi orang yang mampu. Nah, ada argumen seperti itu. Ada orang yang menyampaikan pendapat seperti itu. Miris sih sebenarnya. Padahal kan hukum itu ditegakkan benar-benar untuk orang yang salah, ya kan? Nah, di mana letak keadilannya? Ya, itulah hanya para pelaku dan Tuhan yang tahu seperti itu ya teman-teman. Oke, nah balik lagi ya ke materi. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Betul, teman-teman. Memang semuanya itu harus balance ya, termasuk kita. Kita hidup itu kan harus seimbang juga antara jasmani dengan rohani gitu kan. Terus balance life is the key ya kan. Jadi kuncinya adalah keseimbangan dalam hidup kita. Nah, begitu pula kita sebagai warga negara. Ya, hak dan kewajiban sebenarnya harus seimbang. Tapi realitanya lagi dan lagi ya banyak ditemukan ketidakseimbangan seperti itu. Ya, teman-teman. Oke. Nah, next. Ya. Nah, itu udah selesai. Sama dengan wajib pajak. Wajib pajak kan memiliki hak dan kewajiban, gitu kan? Haknya apa? Wajib pajak ini haknya satu. Ada yang tahu nggak? Coba teman-teman. Dari berapa mahasiswa nih yang hadir? 25 mahasiswa. Ada yang tahu nggak apa sih hak dan kewajiban dari wajib pajak itu? Kita review sedikit. Silakan. Ada yang ingin berpendapat? 5 menit terakhir sebelum berakhir perkuliahan. Silakan teman-teman. Ayo, Billy, Iza, Sri, ya kan? Terus Ahmad, Alwania, Arif, Ayu, Dewi, silakan. Ada yang tahu? Salah satu haknya yang Ibu bilang mengajukan keberatan, banding, dan gugatan, itu kan Bu. Iya. Kewajibannya ya membayar.
Melapor. pajaknya. Oke. Oke. Putus-putus Iza, tapi poinnya dapat. Poinnya dapat. Oke, yang lain bagaimana? Selain itu, kan banyak tuh. Kenapa, Bill? Kerahasiaan, Bu, mungkin. Oh iya, silakan Tri. Kerahasiaan apa? Kerahasiaan wajib pajak, ya hak keberatan, pengurangan PBB juga bisa kan ya, Bu? Terus hak kebebasan pajak. Itu hak apa kewajiban, Tri? Hak, Bu. Oke, kewajibannya? Kewajibannya lupa, Bu. Kewajiban wajib pajak yang membayar pajak, Bu. Selain itu apa? Kan apa aja? Self-assessment system. Melaporkan Iya. sendiri. Iya. Itu kan suatu kewajiban, betul kan? Bukannya cuma membayar pajak aja, tapi kan melaporkan. Iya kan, melaporkan pajaknya. Kan setelah dihitung, terus dibayar. Nah, setelah dibayar, baru kita memiliki kewajiban untuk melaporkan. Seperti itu kan tahapannya. Oke, terima kasih sudah bantu menjawab. Artinya, ya itulah keseimbangan antara hak dan kewajiban dari si wajib pajak. Ya, dia bisa memiliki hak untuk kerahasiaan. Ya, kerahasiaan apa? Kerahasiaan tentang perpajakannya, administrasi perpajakannya. Kalau dia punya kasus, jangan di blow up. Tapi sekarang kalau teman-teman jalan-jalan ke kantor pajak, coba deh lihat mading ya. Mading yang dipublish tuh biasanya kalau kita mau masuk pintu kantor pajak itu ada mading tuh ya. Teman-teman bisa lihat di mading itu biasanya ada pengumuman. Pengumuman bagi wajib pajak yang melakukan pengemplangan pajak. Nah, jadi situ kan ada surat tagihan pajak ya. Surat tagihan pajak, terus yang diserahkan kepada wajib pajak. Nah, nanti teman-teman lihat di situ ada surat keputusannya bahwa misalkan wajib pajak atas nama PT ABC dengan NPWP sekian-sekian gitu telah melakukan penunggakan pembayaran pajak. Nah, di situ ada tuh tanggal berapa ya kan, apa untuk masa apa misalkan gitu, atau untuk SPT tahunan tahun berapa. Nah, itu ada teman-teman dipublish di mading itu. Gitu. Saya berapa kali ya? Ini wilayah Cikarang ya khususnya ya. Di terakhir saya ke KPP yang di depan itu di Cikarang Utara. Nah, Cikarang Utara di madingnya itu ada info tentang wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak. Kalau di Cikarang Selatan, saya lihat sih madingnya nggak ada info itu, hanya info umum aja, sama di Cibitung juga gitu. Nah, terus kalau di Bekasi juga ada tuh di beberapa KPP sama ada info seperti itu juga. Nah, kalau di Cikarang Utara itu kan rata-rata dia wajib pajaknya adalah wajib pajak, lebih banyak wajib pajak badan ya kan. Terus sama bendaharawan pemerintah ya kan. Nah, jadi ada tuh informasinya gitu tentang penunggakan pembayaran pajak itu. Ya, nah itu ya teman-teman, itu sekilas saja sih, hanya intermezzo aja. Oke, nah baik, karena ini 3 menit terakhir sudah sudah mau selesai ya. Nanti untuk filosofi undang-undang perpajakan teman-teman bisa bisa dibaca ya. Ini sebenarnya tadi di atas sudah Ibu jelasin gitu kan. Cuma ini bagian-bagiannya seperti apa saja ya. Ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, administrasi perpajakan juga ya. Teman-teman pasti udah tahu lah. Pertama dari wewenang Fiskes apa gitu kan, terus pelaksanaan Fiskesnya apa saja. Terus pada saat melakukan pemeriksaan pajak
timbul adanya koreksi dan saksi, baru dikeluarkan sebuah produk hukumnya yang bernama ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini macam-macam tadi, ada SKP, KB, ya kan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurangnya nanti teman-teman bisa baca kembali, review kembali untuk materi-materi ini ya, tentang sengketa pajak ya. Tadi poin-poinnya sudah saya sampaikan. Nah, maka sebelum berakhir ya, terlebih dahulu kita foto bersama sebagai bukti perkuliahan kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman, silahkan dibuka kameranya ya. Nanti hitungan ketiga, karena ini ada 2 slide. Saya take dulu di slide 1 ya. Siap, teman-teman? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. 1 slide lagi. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin itu ya pengantar awal untuk perkuliahan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara langsung ya, tatap muka. Nanti ada schedule PTM ya, cuma saya belum tahu jadwalnya kapan. Nanti jangan lupa direview lagi materinya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.